dalam pikiran Anda ketika mendengar bangsa Barat? Pasti yang ada dalam pikiran Anda seperti masyarakat yang individualis dan berteknologi maju. Kemudian apa yang ada dalam pikiran Anda ketika mendengar bangsa Jepang? Pasti yang ada dalam pikiran Anda yaitu masyarakat yang tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi dan teknologi yang sangat pesat. Dan bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibanding negara yang lain. Indonesia memiliki negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah yang menjadi keadaan Indonesia bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Pengertian identitas. Identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakatnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara keseluruhan, identitas nasional Indonesia ada 4. Yang pertama bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, bendera negara, dan lambang Garuda. Selanjutnya adalah identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas bangsa merupakan suatu aspek penting yang mencerminkan jati diri suatu bangsa dan dapat membangkitkan rasa kebanggaan. Pembahasan mengenai identitas tidak dapat terlepas dari analisis terhadap masa lalu dan masa kini, serta perbandingan antara idealis dan realitas, serta antara apa yang seharusnya terjadi dan kenyataannya. Karakter berasal dari bahasa Latin karakter, karasin atau karaks, dalam bahasa Perancis karaktere, dan dalam bahasa Inggris karakter memiliki makna luas sebagai sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, dan watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter bangsa mengacu pada tabiat atau watak khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Dalam konteks masyarakat berkembang atau masyarakat dunia, 3 masalah utama yang dihadapi melibatkan national building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Nation building mencakup upaya membangun kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Stabilitas politik berkaitan dengan ancaman disintegrasi, sementara masalah pembangunan ekonomi menyangkut visi masa depan masyarakat yang adil dan makmur. Identitas dan modernitas seringkali mengalami konflik. Identitas dalam beberapa kasus dapat menghambat perubahan karena adanya kekhawatiran bahwa identitas yang sudah dibangun akan tercabut dan hilang. Oleh karena itu, identitas tidak hanya perlu dipertahankan, tapi juga terus mengalami perkembangan. Pancasila sebagai identitas bangsa. Identitas bangsa Indonesia yang merupakan Pancasila mengalami perkembangan dalam proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa lain. Pemahaman agama dan kemanusiaan berkembang, serta konsep keadilan melintas batas etnik. Melalui sidang BPUPKI, para pendiri bangsa berusaha menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, baik yang sudah ada maupun yang menjadi harapan bersama. Upaya ini bertujuan untuk merumuskan fondasi negara yang akhirnya melahirkan Pancasila sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang mewakili berbagai wilayah dan agama, bukan hasil paksaan dari kekuatan atau rezim tertentu. Oleh karena itu, Pancasila menjadi nilai dasar dan ideal yang mencerminkan identitas dan karakter bangsa. Lalu 5 dasar Pancasila, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suara lonceng gereja, azan maghrib, dan panggilan dari tempat ibadah adalah pemandangan yang biasa di Indonesia, menciptakan nuansa religius yang kental. Contohnya, masyarakat Bali menjalankan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menciptakan suasana sakral religius. Gotong royong sebagai wujud dari kemanusiaan dan persatuan merupakan karakter khas Indonesia yang jarang ditemukan di negara lain. Praktik kerja bakti bersama dan ronda menjadi contoh nyata dari komunitas bangsa Indonesia tanpa mengorbankan hak individual. Hal ini menunjukkan perbedaan karakteristik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Proses berbangsa dan bernegara, keberadaan bangsa Indonesia. Keberadaan bangsa Indonesia lahir melalui proses yang panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan.
Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Pembentukan nasionalisme modern menurut Muhammad Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908 berdirinya organisasi Pergerakan Budi Utomo. Kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya Negara Republik Indonesia. Peristiwa proses berbangsa. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad sehingga menciptakan watak bangsa yang minder, wardeh, atau kehilangan kepercayaan diri. Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. Proses berbangsa ini dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit yang bertarik 605 atau 683 Masehi. Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Wangsa Syailendra ini merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang kuat. Selain itu, Sriwijaya juga mengembangkan pendidikan agama dengan didirikannya Universitas Agama Buddha yang terkenal di kawasan Asia. Prasasti Kedukan Bukit merupakan salah satu peninggalan yang berada di Bukit Siguntang, dekat dengan Palembang. Prasasti ini bertuliskan Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayatara Subrikasa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, dan makmur, sejahtera, serta sentosa. Kedua, Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1525. Kerajaan Majapahit dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur, di bawah pimpinan dinasti Rajasa, dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Yang ketiga, berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo. Organisasi ini yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Budi Utomo adalah gerakan sosio-kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka. Keempat, Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tumpah darah Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 2. Peristiwa proses bernegara. Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat, tidak di bawah cengkraman dan kendali bangsa lain. 2 peristiwa penting yang terjadi dalam proses bernegara di Indonesia adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Berikut alur peristiwa proses bernegara di Indonesia. Yang pertama, pemerintah Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koiso dalam sidang Teikuku Gikoi atau Parlemen Jepang. Realisasi dari janji itu yaitu dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketahui oleh Dr. K.R.T. Rajiman Wedjodiningrat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak pertama proses Indonesia menjadi negara. Pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara yang merdeka. Kedua, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945, Ketua PPKI adalah IR Soekarno dan Wakil Ketua adalah Dr. Muhammad Hatta. Badan yang mula-mula buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang takluk pada Sekutu dan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka badan ini mempunyai sifat badan nasional yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dengan penyerahan Jepang pada Sekutu, maka janji Jepang tidak terpenuhi, sehingga bangsa Indonesia dapat memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka. Yang terakhir, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan momentum yang paling penting dan bersejarah karena merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Pengertian politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang marginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis. Ada politisasi atas identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk rangkum kebinekaan bangsa ini, namun justru mulai tampak penguatan identitas-identitas sekitaran baik dalam agama, suku, daerah, dan lain-lain. Positif dan negatif dari politik identitas. Positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasikan adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara logis, historis, dan logis. Negatif, ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas, dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut, dan lebih bahaya apabila dilegitimasi oleh negara lain.